warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Eri Nur Aziza dari kelompok 5, yang mana kelompok 5 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, yang kedua Sarah Yulita, dan yang ketiga Mega Edi Putri. Di sini kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Ayat Al-Quran tentang komunikasi organisasi yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 28. Yang pertama yaitu surat Al-Isra ayat 23 yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Terjemah ayatnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang ketiga adalah kosakata ayat. Jadi di dalam surat Al-Isra ayat 23 ini ada kosakata ataupun kata-kata ayat yang harus kita ketahui, seperti kata wakodo dan memerintahkan, robuka Tuhanmu, ta'budu kamu menyembah, ihsanan berbuat baik, wabil walidaini terhadap kedua orang tua, kaulan perkataan, karima mulia. Nah, itu merupakan contoh kosakata penting yang harus kita ketahui dalam surat Al-Isra ayat 23. Yang keempat yaitu penjelasan ayat. Di sini saya akan menjelaskan surat Al-Isra ayat 23 menurut tafsir Al-Muyassar. Dalam surat yang agung ini, Allah menyampaikan hukum-hukum bijaksana dan adab-adab yang mulia. Allah memerintahkan hamba-hambanya kepada kita agar tidak menyembah selain Allah, dan memerintahkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Apabila keduanya, kedua orang tua kita, ataupun salah satu dari kedua orang tua kita telah berusia senja, maka jangan sekali-kali kita menghardik mereka, meski hanya dengan kalimat atau berbuat buruk kepada mereka dan membentak mereka dengan kasar. Perlakukanlah kedua orang tua kita dengan lemah lembut, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik dan halus. Perlakukan mereka dengan penuh kasih sayang, serta doakanlah mereka agar senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan bagi mereka yang telah mengasuh kita dari kita kecil hingga kita dewasa. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan Quran surat Al-Isra ayat 23 tersebut menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, yakni Allah memerintahkan kepada kita dengan perintah yang tegas agar mengesakannya dalam ibadah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah mengkhususkan penyebutan keadaan orang tua ketika telah lanjut usia, karena ketika itu mereka, kedua orang tua kita, sangat membutuhkan kebaktian dari seorang anak, dengan firman-Nya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Imma yablughanna, jika telah berumur lanjut, yakni apabila kedua orang tua kita telah mencapai umur yang telah lanjut, indakal kibara ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan kita, dalam pemeliharaan kita, yakni dalam tanggungan kita, fala taqul lahuma uffin, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan yaitu mungkin perkataan itu kalimat atau suara yang menunjukkan rasa kesal dan berat. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Makna an-nahar di sini yaitu cacian dan sikap kasar, yakni janganlah kamu berbicara dengan keduanya dengan suara yang membentak di hadapan keduanya. Wa qul lahuma, dan ucapkanlah kepada mereka sebagai ganti dan pengganti dari rasa kesal tersebut, dari rasa
kesal dan bentakan tersebut, kaulang karima, perkataan yang mulia, yakni perkataan yang lemah lembut, penuh kasih sayang, dengan menggunakan ungkapan yang paling baik dan paling lembut serta penuh adab dan rasa hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mega Edi Putri. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari saudari Eri Nur Aziza, yaitu yang saya jelaskan yaitu Al-Quran tentang komunikasi keorganisasian dalam surah Al-Isra ayat 28 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna anhum mubtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura, yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Yaitu kosakata dalam surah Al-Isra ayat 28 yang perlu kita ketahui, seperti tu'radunna, kamu berkata, tarjuha, maka mengharapkannya, anhum, mencari, qaulan, katakanlah, qaulan maysura, lemah lembut. Penjelasan yang ketiga yaitu asbabun nuzul ayat. Asbabun nuzul ayat dalam surah Al-Isra ayat 28 berkaitan dengan cara penyampaian suatu gagasan. Asbabun nuzul ayat dalam surah Al-Isra ayat 28 menyinggung tentang bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Surat Al-Isra ayat 28 mendorong umat Islam ketika berkomunikasi atau menyampaikan gagasan dengan bahasa yang lugas dan pantas. Ketika seseorang menyampaikan gagasan dengan bahasa yang sukar dimengerti, ini akan menghambat orang lain dalam memahami pesan yang telah disampaikan. Surat Al-Isra ayat 28 mengatur bagaimana seseorang berkomunikasi dengan baik sehingga dapat tersampaikan serta mudah dipahami oleh orang lain. Makanya Islam memerintahkan umatnya agar berkomunikasi dalam mempertimbangkan lawan bicaranya. Jika lawan bicaranya masyarakat awam, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa sederhana. Yang terpenting pantas dan lugas. Asbabun nuzul surah Al-Isra ayat 28 bermula dari sikap Rasulullah SAW yang menolak permintaan orang-orang dari Muzainah. Dalam surah Al-Isra ayat 28 yang bunyinya qaulan maysura tersebut dalam Al-Isra berasal dari kata yasr yang artinya mudah. Sebagai bahasa komunikasi, qaulan maysura yaitu perkataan yang mudah diterima dan ringan, yang pantas dan tidak berliku-liku. Komunikasi dengan qaulan maysura yang artinya pesan yang disampaikan itu sederhana, mudah dimengerti dan dapat dipahami secara spontan tanpa harus berpikir dua kali. Ayat ini mengajarkan kepada umat Islam agar menolak suatu permintaan dengan perkataan yang pantas dan mudah dimengerti. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam menerima pesan yang disampaikan oleh si pembicara. Perkenalkan, nama saya Sarah Dita. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Edi Putri. Materi kelima itu ada penjelasan ayat. Yang pertama ada tafsir Al-Quran Al-Isra ayat 28, yakni, dan apabila engkau enggan memberi mereka dikarenakan tidak ada harta sembari menunggu rezeki dari Allah, maka mengucapkan kepada mereka dengan kata-kata yang halus dan santun. Yang kedua itu ada tafsir Al-Mutasor atau markas tafsir yang dibawa pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram, yakni, dan jika kamu berpaling dan memberi mereka
kepada orang-orang yang engkau diperintahkan untuk memberi mereka, karena tidak ada yang dapat engkau berikan kepada mereka, karena mengharap rezeki yang engkau tunggu dari sisi Tuhanmu, maka katakanlah kepada mereka dengan tutur kata yang halus lagi lembut. Yang ketiga ada tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Jika kamu tidak memiliki harta yang dapat kamu berikan kepada orang-orang yang diperintahkan untuk diberikan, karena kamu masih menunggu rezeki dari Allah, maka katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik dan lembut. Ketika meminta maaf karena tidak dapat memberi mereka apapun. Yang keempat itu ada Tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh atau Markas Takzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafid, Profesor Fakultas Universitas Islam Madinah. Yang kelima itu ada Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asar, Mudaris Tafsir Universitas Islam di Madinah. Yang keenam itu ada Riyadh Baru atau Markas Tadabbur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muhabir, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia. Yang ketujuh itu ada Tafsir Al-Waziz atau Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fakat dan Tafsir Suriah. Yang kedelapan itu ada Tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, Fakat Tafsir pada abad ke-14 Hijriah. Yang kesembilan itu ada Aisarul Tafsir atau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Mudaris Tafsir di Masjid Nabawi. Yang ke-10 ada Hidayatullah Insani Tafsiril Quran atau Ustadz Marwan Hadidi bin Musa MPDI. Jadi kesimpulan dari makalah kelompok kami ini yaitu Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 menyatakan bahwa Tuhanmu telah menetapkan dan memerintahkan kamu agar wahai sekalian manusia jangan menyembah selain-Nya, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu sebaik-baiknya, dan jangan pula kalian mengatakan perkataan karena kata ini mengandung kemarahan, dan jangan pula kalian menyakiti hati kedua orang tua kalian, bahkan membentak mereka. Dan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 28 ini mencontohkan didikan yang baik kepada setiap insan, yakni janganlah kamu berpaling dari mereka dengan cara yang meremehkan mereka dalam hal kekayaan dan kekuatan, sehingga kamu menjauh dari mereka, melainkan kamu boleh saja berpaling dari mereka tak kalah kesulitan menghadapimu atau rintangan yang merintangi kau dengannya. Dan ketika itu kamu mengharap dari Allah dibukakannya bagimu pintu kemudahan agar dapat bertemu mereka kembali. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.